Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kembali lagi kita di wake up call kita ya pagi hari ini. Perkenalkan nama saya juga Novi ya, alias Nope. Nah, hari ini saya ingin menyapa teman-teman semua ya. Oke, sip, pagi semuanya ya. Mantap. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang lemak, antioksidan, dan imunitas. Ya, semoga ya hari ini teman-teman bisa mendapatkan pencerahan ya tentang apa sih hubungannya semua itu ya, oke? Ya, jadi mari kita awali kan dengan perasaan bersyukur ya. Intinya sih sebenarnya biar hidup kita bahagia ya, terutama di kala-kala kondisi yang seperti ini kan pastinya orang tuh kebanyakan kan pastinya ada perasaan takut lah ya. Kita mau mau bagaimanapun juga tetap mau menyangkal seperti apapun pasti ada rasa takut, ada rasa khawatir. Itu ya. Nah, tinggal kita milih sih, kita mau terbawa dengan perasaan itu atau kita memilih untuk ya udah hidup bahagia aja gitu. Intinya kan sebenarnya apa? Jalani, nikmati, syukuri. Ya sekarang sih bukannya gimana ya teman-teman ya, terutama sejak sejak yang sejak yang ini ya, yang baru-baru ini tuh ya, kan mulai tuh yang kena COVID-nya kan mulai orang-orangnya yang dikenal. Kalau zaman dulu nih tahun lalu itu kan kena COVID, oh masih temennya punya temen, nggak kenal. Tapi makin sekarang ini, kok makin banyak yang kita kenal gitu kan. Bahkan mungkin ada juga yang keluarga kita sendiri yang kena gitu. Ya jadi kalau menurut saya sih ya, kalau kalau saya nih, misalkan, kena pun, ya udah kita jalani, kita nikmati dan juga kita syukuri. Ya, tapi kalau kita nggak kena pun, ya udah kita juga jalani, nikmati dan syukuri gitu. Jadi, apa, ya gitulah ya, intinya kalaupun kita misalnya sampai kita kena Covid pun, ya udah, ya kita jalani saja. Nah, tapi, kalau misalkan pun nih ya, sekarang itu kan jadi kita mau ngomonginnya soal imun ya, soal imun. Nah, pastinya semua dari kita kan kepengennya kita nggak kena ya. Ya pastinya dong ya. Siapa yuk? Coba nih teman-teman nih. Ya pastinya semuanya sama lah ya. Kita kepengennya tuh supaya kita bisa kalau bisa kita nggak kena COVID. Ya soalnya dengar-dengarnya iya dong ya. Nah mantap. Nah soalnya dengar-dengarnya kan pokoknya tuh ya banyak banget deh berita-berita yang sangat tidak mengenakan lah ya kalau misalnya kita baca tiap hari ya berita-berita yang menakutkan itu ya secara tidak sadar itu pasti masuk ke alam bawah sadar kita ya. Jadi biarpun mungkin secara sadar kita bilang, oh aku nggak khawatir, aku nggak takut, tapi sebenarnya dalam alam bawah sadar kita itu kita takut dan khawatir karena kita setiap kali ya kayak kita siramin tanaman aja tuh kita setiap hari siremin diri kita sendiri dengan berita-berita yang negatif yaitu secara alam bawah sadar kita itu pasti akan terpengaruh ya. Nah, jadi kita kali ini ya mau bagaimanapun intinya sebenarnya kita harus meningkatkan yang namanya sistem imun. Ya, kalau kita pakai masker, kan protokol kesehatan kita mesti pakai masker ya. Teman-teman coba lihat masker itu sebenarnya melindungi kita itu dari hidung dan mulut aja ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, ternyata ada orang udah pakai masker kok masih bisa juga kena. Ya. Nah, jadi kita mesti tahu dulu nih teman-teman sebenarnya sistem imun itu apa sih ya. Jadi sebenarnya sistem imun itu ya, itu tuh ibaratnya sistem perlindungan ya, sistem perlindungan tubuh dari benda-benda asing. Nah, benda-benda asingnya itu bisa bakteri, ya bisa virus, ya intinya benda-benda yang berbahaya. Nah, benda-benda berbahaya ini bisa dari luar dan bisa dari dalam. Ya, jadi ternyata di dalam badan kita sendiri itu juga ada yang bisa terlihat seperti benda berbahaya loh bagi sistem imun kita. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, jadi sebenarnya sistem imun itu ibaratnya kayak gerbang, kayak tameng. Ya, nah dia itu tuh ya bisa mendeteksi lah intinya. Mendeteksi adanya benda-benda yang berbahaya itu, oke? Nah, kalau misalnya sistem imun kita kuat, ya, dia tuh pasti bisa melawan virus. Ya, kalau kuat dia itu pasti bisa melawan virus.
Oke, nah jadi teman-teman bayangin ya, sebenarnya nih, saya lagi ngomong, teman-teman lagi dengerin Zoom Zoom hari ini, itu sebenarnya di dalam badan kita itu, terjadi perang, ya, antara sistem imun sama virus atau bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Oke? Ya, nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi intinya sistem imun itu adalah tameng. So penting banget ya untuk kita itu memperkuat sistem tameng kita. Nah, sistem imun itu juga harus maksudnya kita kita kan bilang ya, oke kita tingkatkan sistem imun gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita berlebihan ya, sistem imun kita berlebih itu jadi autoimun. Ya pasti kan teman-teman juga sering dengar ya, ada yang namanya autoimun. Nah, tapi kalau misalnya sistem imun kita terlalu rendah, ya itulah ya tanda-tandanya nih sebenarnya kalau kita punya sistem imun yang rendah itu contohnya ya kalau kita tuh sering flu ya. Zaman dulu nih sebelum adanya Covid, kalau misalnya anak-anak deh, kan anak-anak kecil ya, kan imunnya kan masih belum terlalu gimana ya, belum terlalu optimal ya. Biasanya kan kalau mereka lagi sekolah, ya satu anak flu, wih semuanya pulang flu juga, kayak gitu. Ya, atau misalnya di dalam keluarga kita nih satu flu, ya pasti tiba-tiba, nanti kita kena flu juga gitu ya. Nah, padahal sebenarnya bukan artinya flu-nya menular, ya flu-nya memang menular, tapi kalau sistem imun kita kuat, kita pasti tidak kena flu itu, ya. Nah, tanda yang kedua sebenarnya kalau sistem imun kita rendah, itu juga bisa insomnia juga. Ya, jadi kurang tidur itu juga ternyata tanda-tanda bahwa sistem imun kita tuh lagi rendah, ya. Nah, jadi sebenarnya gimana sih nih ya caranya supaya kita bisa nih terhindar dari COVID-19 ya, dan apa hubungannya sama imun? Nah, biasanya nih ya, kan kita pasti dibilang kan, "Oke, kita laksanakan 5M." Ya, teman-teman dulu kan 3M ya, sekarang 5M. Bahkan saya juga dengar ada lagi yang 6M, gitu kan. Ya, intinya memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, udah gitu apa, menghindari kerumunan dan juga, apa, membatasi mobilitas, ya kan. Nah, sebenarnya kalau kita melaksanakan ini semua, ya itu pasti memang bisa terkendali deh COVID-nya, ya. Dan bayangin juga teman-teman ya, sebenarnya kalau misalnya kita oke di dalam rumah kita pakai masker, kita rajin cuci tangan, ya terus kita juga apa nggak kemana-mana, ya pasti akan lebih kecil lah chance-nya untuk terkena COVID, bener nggak? Ya karena kita juga nggak kemana-mana nih. Tapi pada kenyataannya, ya saya juga dengar sih dari teman, maksudnya teman-teman saya kan juga bilang kan, iya loh dia tuh udah nggak keluar rumah loh, tapi bisa kena juga. Ya mungkin dari bungkusan apa misalnya dia beli beli makanan dari luar, ternyata dari bungkusannya, ya kayak gitu-gitu loh. Ya jadi sebenarnya kalau misalnya kita melaksanakan 5M, iya itu kita bisa terhindar dari COVID. Ya, tapi ternyata ada juga yang kena. Ya, berarti ini bukan kuncinya. Ya, bukan kunci yang utamanya. Oke? Nah, terus saya juga nih ya, akhir-akhir ini nih, kan saya punya grup arisan juga tuh ya. Grup arisan. Itu teman-teman kuliah saya tuh ya, umurannya masih ya 30-an gitu deh. Jadi kayaknya di awal bulan itu deh, ya. Kan booming banget tuh obat-obatan. Ya katanya mesti obat ivermectin ya, bisa untuk menyembuhkan, terus ada Avigan lagi apa gitu ya. Nah, terus jadi teman-teman saya itu berbondong-bondong ya, berbondong-bondong mencari mencari itu semua, ya mencari obat-obatan itu semua, itu. Ya dan bahkan ya, saya dengar-dengar juga harganya itu sampai jadi sultan juga ya. Kayak misalnya Avigan itu ya, bisa sampai 20 juta per box. Ya, terus udah gitu juga ada lagi yang apa, ivermectin itu bisa sampai berapa duit ya, 500.000 kayak gitu-gitu loh. Padahal harga awalnya nggak segitu, harganya murah banget. Ya cuma karena apa, kayak demand-nya tuh tiba-tiba meninggi, iya kan? Jadi langsung akhirnya harganya jadi melambung tinggi gitu. Nah, tapi pertanyaannya ya, saya kan waktu itu ditanyain tuh di grup itu, "Lu mau nggak lu mau nggak lu mau nggak?" Cuma saya pikir-pikir gini loh teman-teman, kalau misalkan saya misalnya nih ya, kena juga tuh COVID, apa saya berani ya minum obat itu tanpa petunjuk dokter?
Ya jujur sih saya juga nggak berani ya, maksudnya. Nah, terus abis itu juga ada juga nih, ya, yang lagi booming juga kan, wah, minum vitamin D, ya, terus ada lagi yang minum vitamin C, zinc, magnesium, vitamin E, ya banyak banget lah ya orang-orang yang maksudnya banyak berita-berita yang beredar seperti itu dan akhirannya ya kenapa sebenarnya ya harga-harga ini tuh pada naik sebenarnya teman-teman ya karena orang tuh sebenarnya takut gitu kepengen terhindar kepengennya kalau nggak usah kena jadi makanya ya jadinya begitu deh euforianya ya nah dan ternyata dikala seperti itu banyak juga oknum-oknum yang nggak baik juga ya dia bikin barang palsu. Oke, ya barang palsu nih ya. Pasti teman-teman juga udah banyak juga deh dengar beritanya ya hal-hal yang kayak begini. Jadi dari situ kan wah ngeri-ngeri juga nih ya kayak gini. Yang mana yang benar? Iya kan? Dan teman-teman juga perlu tahu ya kalau misalnya sebenarnya nih ya kita minum vitamin C ya. Vitamin C-nya kan disuruhnya berapa tuh? Yang tinggi-tinggi punya ya 1000 kalau nggak salah. Nah, sebenarnya di dalam badan kita itu cuma bisa nampungnya berapa? Iya kan? Nggak banyak sebenarnya, paling kita tuh kebutuhannya cuman, sekitar 60 ya. Dan yang paling penting itu sebenarnya adalah vitamin C itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Dia itu butuh zat yang namanya, flavonoid itu, supaya vitamin C-nya itu bisa tersebar di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak ada zat yang namanya flavonoid itu, ya, itu sama aja jadi kayak numpang lewat aja vitamin C-nya. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kebanyakan kita itu karena kancong ya, karena kita takut, jadinya akhirannya kita impulse buying ya. Jadi wah udah deh gimana ya maksudnya jadinya tuh ya gitulah ya pokoknya. Jadi kadang kurang kurang mencari tahu dulu informasinya sebenarnya benar apa enggak sih kayak gitu. Ya, tapi intinya dari euforia-euforia kayak gini ya, sebenarnya balik lagi sih, perlindungan itu perlindungan itu ya lebih baik perlindungan dari dalam dibandingkan perlindungan dari luar, gitu ya. Jadi memang yang paling penting itu adalah kita itu bisa meningkatkan tameng tubuh kita sendiri. Karena kalau kita punya sistem imun yang sehat, ya itu bukannya hanya COVID juga, ya tapi sebenarnya banyak lagi penyakit-penyakit lain yang akan bisa kita tangkal juga kalau sistem imun kita kuat, ya. Jadi bukannya oke lah karena sekarang lagi COVID nih, wah booming lah sistem imun. Enggak. Ya kalau misalnya kita bisa membentuk sistem imun kita yang kuat dari sekarang, ya even nanti setelah COVID kita kelar pun, itu pasti teman-teman akan dapat manfaatnya. Ya, oke. Nah, jadi vaksin. Ya, apakah bisa nih dengan vaksin itu kita bisa terhindar dari COVID-19? Ya, nah jawabannya Jawabannya ya teman-teman kan juga dengar ya, maksudnya kan, oh oke lah kita sekarang pemerintah itu mencanangkan untuk mengadakan vaksin ya dan harus kejar setoran ya supaya bisa semua orang itu mempunyai yang namanya herd immunity, ya kan. Nah, tapi ternyata setelah orang divaksin pun juga sebenarnya bisa kena juga, ya kan. Kita juga dengar lah beritanya itu bukannya maksudnya, oh orang udah habis divaksin ya itu jadinya tameng, wah jadinya kebal kayak Superman. Ternyata enggak juga, ya. Nah, jadi sebenarnya sebenarnya jadi kalau dibilang yang mana nih yang efektif, ya kan? Nah, dan teman-teman ternyata ya sebenarnya namanya kita divaksin itu ya. Kalau vaksin ya kalau kita dengar ya kalau kita udah divaksin kan sebenarnya udah ada imunnya, udah dibentuk ya kan. Jadi kalau misalnya pun kita kena COVID juga, itu gejalanya akan lebih ringan ya dibandingkan orang yang belum kena vaksin, iya kan. Dan juga dulu tuh saya ingat juga tuh pas yang sebelum varian Delta masuk itu kan orang-orang kayak maksudnya nggak usah lah divaksin. Dulu saya juga berpikir udahlah saya nggak usah divaksin lah, yang penting kan imun tubuh saya kuat gitu, imun tubuh saya sehat gitu. Tapi ternyata ya memang vaksin itu penting ya, vaksin itu penting. Jadi bagi teman-teman yang belum vaksin ya segera vaksin. Oke. Ya, nah tapi ternyata ya perlu kita ketahui bahwa
efektivitas dari protokol kesehatan, ya, vitamin-vitamin dan juga obat-obatan yang tadi dan juga vaksin, itu ternyata kurang efektif jadinya kalau buat orang yang obesitas gitu. Jadi kalau misalkan ya teman-teman ya, oke nih misalnya saya orang obes, ya saya gemuk. Terus saya pikir nih, wah saya udah minum suplemen, ya, terus saya juga udah vaksin, ya, terus saya juga udah punya deh tuh, ya semua obat-obatan. Pokoknya saya sudah siap deh kalau sampai saya kena, itu saya udah ada pencegahannya. Tapi ternyata ya, maksudnya itu kan kita tuh perlindungannya perlindungan dari luar semua loh, ya suplemen, vaksin itu kan semua perlindungan dari luar. Tapi ternyata musuhnya itu ada di dalam diri sendiri. Ibaratnya itu namanya musuh dalam selimut, ya. Nah, jadi ini pun juga udah banyak ya artikel-artikel dan jurnal-jurnal itu semua yang mengatakan bahwa obesitas itu ya lebih rentan. Ya nih, kayak misalnya ini nih, kenapa COVID-19 itu lebih mematikan di orang-orang yang obesitas, ya. Dan bahkan ya, sekarang-sekarang ini kan kita juga sering dengar ya, teman-teman, yang dulu kan pikirannya ya cuma yang tua-tua doang nih ya, yang udah senior-senior yang lebih beresiko, ya kan. Tapi oh ya, tua yang maksudnya udah lebih senior, lebih beresiko. Udah gitu yang udah senior plus dia punya penyakit bawaan lebih beresiko. Tapi sekarang itu kita juga dengar, ya ampun teman saya ya, dulu teman-teman teman sekampus saya ya, itu juga ada yang meninggal juga. Berarti kan umurnya kan nggak jauh-jauh. Malah dia junior saya loh, beda 2 tahun ya. Berarti dia baru umur 30 ya, dia udah meninggal. Ya. Nah, tapi saya ingat ya waktu itu ya ada teman saya itu tuh. Jadi teman saya itu eh, tiba-tiba kan kemarin tuh saya lihat Facebook ya. Tuh saya lihat, dia meninggal dong, kaget banget. Nah, jadi saya juga ingat dulu itu dia juga gemuk, teman-teman. Ya dia dulu gemuk, udah gitu juga eh, apa? Dulu udah sempet dia tanya soal TR90 dan udah sempet presentasi. Cuma waktu itu ceritanya dia bilang, aduh dananya saya belum ada deh gitu. Padahal memang sangat resiko banget. Dia sangat beresiko karena udah obes, ya itu sampai di badannya itu tuh bisa ada benjolan-benjolan lemak gitu loh. Ya. Nah, tapi waktu itu dia ceritanya dia belum ada dana itu dan pokoknya udah lama banget lah ya. Tiba-tiba dengar kabar kayak begitu. Ya, bahwa dia meninggal karena kena Covid. Ya, jadi makanya ternyata sekarang itu pun mau usianya masih muda pun itu beresiko juga. Ya, dan lebih lagi kalau muda dan juga obes. Ya. Nah, dan ternyata ini vaksin juga jadi efektivitasnya lebih berkurang ya dengan adanya obesitas itu. Ya sebenarnya kenapa sih? Oh, udah gitu gini nih ya teman-teman nih. Nih, ya kalau misalkan kita itu punya BMI ya lebih dari 30 itu meningkatkan resiko kematian karena COVID-19. Meningkatnya itu ya bisa 50% loh. Ya, udah gitu juga kalau misalkan bagi orang-orang yang obesitas itu 113% itu pasti bisa berakhir di rumah sakit. Ya. Oke, mungkin kan kalau orang kan sekarang pasti pemikirannya ya saya ya udah deh kalau misalnya saya pun kena ya udah saya isoman aja. Tapi ternyata kalau yang obesitas itu rentan banget, dia pasti bisa masuk ke rumah sakit. Ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman coba deh sebelum Covid orang gemuk bilang, ya yang penting saya gemuk, yang penting saya sehat. Bener nggak? Nah, tapi kalau misalkan apa namanya? eh, kalau misalkan sekarang zaman Covid ini ya, yang namanya obesitas itu kita bilang nih orang, ayo berubah, berubah. Itu bukannya body shaming ya, tapi ternyata resiko banget kalau misalkan di zaman Covid ini kita tuh obes, ya. Nah, sebenarnya kenapa sih? Ya, sebenarnya kenapa tuh obesitas itu begitu membahayakan, ya begitu mengerikan. Ya karena adanya peradangan kronis. Ya peradangan kronis terkait obesitas, gangguan fungsi imun dan peningkatan ekspresi angiotensin bla bla bla. Ya diduga menjadi mekanisme yang menyebabkan peningkatan keparahan penyakit dan outcome klinis yang lebih buruk pada orang obesitas yang terinfeksi COVID-19.
Ya jadi kan kita juga pasti sering dengar nih ya, sekarang itu ya, apa, inflamasi ya, peradangan. Ya jadi kalau orang obesitas itu artinya seluruh badannya itu inflamasi, ya. Sebenarnya apa sih? Saya sih juga jujur ya, saya tuh sebenarnya juga nggak ngerti, ya, maksudnya apa sih inflamasi? Ya akhirnya kan saya cari tahu lah ya. Nah, jadi sebenarnya nih ya, inflamasi itu, sebenarnya itu adalah, apa, kayak cara badan kita itu untuk, apa, cara badan kita itu untuk, melawan virus-virus dari luar ya. Kayak contoh misalnya nih ya, kita luka. Nah, sebenarnya, kalau pada saat kita luka itu kan langsung dong, apa namanya, di dalam darah kita itu kan langsung tuh, darah kita langsung ya menuju ke arah yang luka itu kan, ya untuk abis itu nanti darahnya di-stop-in, terus nanti, dibentuk, sel-sel kulit baru, kan kayak gitu. Nah, sebenarnya pada saat luka itu kita pegang, ya, itu kan pasti ada perasaan panas dong. Nah, itu sebenarnya inflamasi, ya. Jadi sebenarnya kenapa bisa ada panas, itu karena badan kita itu lagi berperang, ya. Jadi virus-virus pada saat kita luka itu kan pasti ada bakteri, ada virus yang masuk dong. Nah, tubuh kita itu ngelawan, ya si sel darah putihnya itu melawan itu virus-virus dan bakteri yang masuk di luka dan juga keping-keping darah itu menutup luka itu. Ya, jadi pada saat kita pegang, oh iya panas. Ya, artinya badan kita itu lagi melawan. Oke? Nah, tapi sebenarnya kalau pada orang obesitas, ya, pada orang obesitas itu ya, sebenarnya si apa sistem imun kita itu melihat sel-sel lemak itu sebagai musuh, ya. Sel-sel lemak yang di dalam badan kita yang kebanyakan itu dianggapnya itu sebagai musuh, ya, terutama lemak-lemak yang berada di perut alias lemak visceral. Ya, nah, jadi lemak-lemak visceral ini itu tuh dianggap sebagai musuh ya, dianggap sebagai musuh oleh badan kita sendiri, ya kan. Nah, akhirannya tuh badan kita itu jadinya tuh ya, maksudnya kan dianggapnya sebagai musuh. Nah, ya kayak gitu. Jadi makanya tuh bisa meradang ya. Oke lah teman-teman ya, intinya sebenarnya gitu. Jadi sel-sel lemak itu dianggapnya sebagai musuh oleh badan kita. Ya karena itu adalah benda asing. Jadi bayangin kalau misalkan kita itu punya kebanyakan sel lemak, ya. Oke. Nah, jadi makanya tuh teman-teman kalau misalnya baca ya, itu kan pasti dibilang ya, lemak visceral itu merangsang tubuh untuk memproduksi sitokin, ya kan? Nah, ternyata sitokin itu juga protein yang bisa mempengaruhi produksi insulin dan memicu terjadinya inflamasi dalam tubuh. Oke? Ya. Nah, ini juga tuh. Jadi, kenapa bisa terjadi peradangan kronis kalau dalam orang obesitas? Itu ternyata nih, respon terhadap zat lain yang tidak diinginkan dalam tubuh. Misalnya, tuh racun dari asap rokok, ya, atau kelebihan sel lemak, terutama lemak di daerah perut. Nah, jadi di dalam arteri itu peradangan memicu aterosklerosis akibat penumpukan lemak, plak yang kaya kolesterol. Nah, tubuh merasakan plak ini sebagai sesuatu yang tidak normal dan asing sehingga berusaha untuk menghalangi plak dari aliran darah. Tapi jika dinding itu rusak, maka plaknya bisa pecah. Nah, kemudian isinya bercampur dengan darah dan membentuk gumpalan yang menghalangi aliran darah dan gumpalan ini bertanggung jawab sebagian besar dari serangan jantung atau stroke. Ya. Nah, jadi makanya teman-teman kesimpulannya ya bahwa obesitas itu meningkatkan resiko kematian akibat COVID itu iya, ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman baca ya, itu penumpukan sel lemak meningkatkan produksi sitokin proinflamasi itu loh. Ya karena sel lemak itu dianggapnya sebagai musuh. Ya jadi harus disingkirkan. Tapi apa daya ya, jadi malah karena maksudnya kalau orang obes ya, lemaknya itu kan nggak bisa dihilangin ya. Dia lawan terus ya udah akhirannya ya itu kayak panas terus. Ya dan ternyata itu juga merusak yang namanya metabolisme di dalam badan kita. Ya, akhirannya banyak banget tuh penyakit-penyakit bawaan akibat badan kita tuh gemuk ya. Oke, peradangan akibat obesitas akan merusak fungsi jantung, paru, ginjal, pankreas, liver, sistem imun,
Ya, kondisi ini akan menyebabkan gangguan hormon dan fungsi endokrin. Ya, oke. Jadi intinya jika kamu dan keluargamu tergolong obesitas, maka harus lebih peduli dengan kesehatan. Makin ketat dan disiplin dengan protokol kesehatan itu penting, tapi yang paling penting adalah kita harus basmi dulu obesitasnya. Ya, dengan yang namanya Agelock TR90. Ya. Nah, kenapa sih sebenarnya Agelock TR90 ini ya? Karena dia ini kan teknologi ya, teknologi yang benar-benar menyembuhkan itu, menyembuhkan pula, membenarkan ya, membenarkan itu langsung dari sumbernya, yaitu apa? Metabolisme lemak ya, metabolisme oksigen pula. Metabolisme lemak ya, otot yang bersih dan juga nafsu makan. Ya, kalau kita tanya, kenapa sih sebenarnya orang bisa obes? Ya itu pasti kalori yang masuk tuh kebanyakan dan juga nggak aktif, ya, nggak aktif bergerak. Apalagi di zaman PPKM zaman sekarang ya, teman-teman ya. Itu ya, Kemenkes aja, ya, Kementerian Kesehatan aja itu udah bilang bahwa ini resiko obesitas itu bisa meningkat seiring dengan kita itu kerja dari rumah ya. Oke, jadi bayangin kita itu setiap hari selama lebih dari 8 jam kita mungkin duduk aja di laptop ya, karena saya juga dengar ya teman-teman saya yang masih kerja itu kebanyakan meeting. Otomatis meeting kan nggak mungkin dong kita mondar-mandir, benar nggak? Pasti harus duduk fokus dengerin. Itu udah pasti inactive lifestyle, bener nggak? Karena nggak bisa kemana-mana. Udah gitu juga stres yang tinggi, ya kan? Udah gitu kalau orang stres, bawaannya apa? Pasti nyarinya yang manis-manis, iya kan? Udah gitu promo Grab dan promo GoFood itu selalu nongol-nongol di notifikasi, ya. Udah gitu diskonnya juga gila-gilaan. Jadi mengundang untuk dibuktikan, ya, mengundang untuk dirasakan. Jadi akhirnya apa? Oke, untuk merilis stres, yang penting aku makan, ya, manis, bahagia, ya. Nah, padahal sebenarnya lagi-lagi gula itu ya makanan yang mengandung gula tinggi dan juga processed food, ya makanan yang diproses, makanan kaleng, ya makanan yang kayak junk food gitu, itu balik lagi akan merendahkan sistem imun kita. Ya, jadi serba salah nggak sih? Ya teman-teman lihat deh. Ya maksudnya, oke karena kita di rumah, akhirnya kita makan yang banyak, akhirnya boro-boro bikin sistem imun kita sehat. Ya jadi biarpun protokol kesehatan kita jalanin, tapi kalau sistem imun kita keok sama aja bohong. Ya, nah jadi sebenarnya dengan TR90 ini, ya, oh udah gitu juga ya, nggak oh ya dengan TR90 ini ya kita membenarkan lagi ya metabolisme lemak kita, mengontrol nafsu makan kita, ya, dan juga meningkatkan otot yang bersih. Ya, nah ini ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi kan dibilang inflamasi itu terutama meningkat karena banyaknya lemak-lemak di perut atau lemak visceral. Ya, dan ternyata TR90 ini bukan hanya menghilangkan lemak di bawah kulit aja, ya, tapi dia juga bisa meningkatkan menghilangkan lemak visceral yang berbahaya. Oke? Nah, jadi kalau misalnya nih ya, teman-teman, lemak visceral itu kan sebenarnya nggak kelihatan. Ya dia ada di badan, di dalam badan ya dia nempel-nempel di organ kita, ya kan? Kalau misalnya lemak di bawah kulit, itu kan kita bisa kelihatan, kita bisa cubit. Ya kalau misalnya lemak di bawah kulit kita meningkat, yaitu baju kita jadi lebih sempit, ya lebih terasa lah. Tapi sebenarnya yang lemak-lemak organ ini yang kita itu nggak terasa, iya kan? Nah, terus biasanya orang apa? Oh, oke lah perut buncit ya, perut buncit itu jadi mereka biasanya sit up, ya kan? Sit up. Nah, sebenarnya itu bukan jalannya, teman-teman. Kalau misalnya ya kita mau sit up ya 1.000 kali, 10.000 kali ya. Kalau waktu zaman masih muda ya, kayak teman saya nih ya, sepupu saya deh, dia masih 17 tahun. Terus dia bilang, "Cici saya sit up aja ya, udah bisa rata loh perutnya loh." Gitu. Iya masih muda. Ya coba kalau misalnya udah 30 dan 40 ya perut buncit, mau sit up sampai 10.000 kali juga pasti aja ada yang lebih. Ya karena apa? Karena kita mengalami penuaan. Ya itu udah kodratnya, begitu kita mengalami penuaan, pasti otot kita berkurang, lemak kita itu meningkat. Ya, itu udah pasti gitu. Jadi kalau misalkan kita itu
mau jaga makan, ya mau olahraga, tapi metabolisme kita, ya mesin kita itu nggak dibenerin, nggak di-tune up, itu pasti akan susah sekali, ya. Udah gitu orang ya, maksudnya gini, banyak nih ya pasti customer kita nih ya, customer TR90, itu pasti bilang nih, misalnya akhirnya kan dia menyerah nih pakai TR90 lah ceritanya. Terus kita tanya, emangnya kenapa mau pakai TR? Ya pasti dia bilang deh, iya loh saya tuh ya udah jaga makan, saya udah olahraga, saya udah pakai PT, maksudnya udah tersiksa banget, tapi nggak ada perubahan, ya nggak ada perubahannya. Nah, jadi teman-teman ya memiliki batas kesabaran sampai sejauh mana ya untuk menyiksa diri ya dalam tanda kutip, tapi juga tak melihat hasil gitu loh ya. Karena apa? Karena memang bukan solusinya ya, karena bukan metabolismenya yang dibenerin. Oke, ya ibaratnya ya kayak mobil udah tua ya, mobil udah tua. Sebenarnya mesinnya kan ya namanya mobil udah tua ya, kan mesinnya pasti udah soak lah, mau bagaimanapun. Ya, ibarat HP nih ya, saya pakai benar-benar pun, ya HP nih, mau pakai udah jaga semaksimal mungkin, dipakai screen protector ya. Tapi kalau udah lama, pasti tetap aja lo lemot, mau gimana pun juga ya. Ya sama kayak badan kita. Ya kalau kita nggak tune up, ya itu mau kita kasih makan yang Pertamax Plus, ya mau olahraga sebagaimanapun tidak akan bisa. Ya, jadi memang harus dibenerin dulu dari sumbernya, yaitu metabolismenya. Dikala metabolisme itu kita udah bener, otot kita itu udah bersih, ya ini lemak-lemak visceral, lemak-lemak di bawah kulit itu bisa dihilangkan, ya, bisa dibakar ibaratnya, oke? Okay? Nah, udah gitu juga nih teman-teman ya, dalam rangka menghilangkan lemak, itu kita mesti meningkatkan otot karena otot itu adalah mesin pembakar lemak. Ya, jadi dulu saya masih bodoh ya. Saya pikir, oh iya lemaknya dikonversi jadi otot. Padahal sebenarnya nggak begitu. Ya, sebenarnya adalah ototnya ditingkatkan ya supaya bisa membakar lemak-lemak itu. Ya, jadi metabolisme lemak. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita itu cuman diet-diet doang dengan cara, oke, aku mau berat badan turun 2 kilo, aku mau turun berat badan 3 kilo. Tapi kalau bukan karena pengurangan lemak, itu jadi sama aja. Ya, sama aja bohong. Ya, sama aja bohong. Jadi intinya pada saat kita itu lagi program diet, ya, ya itu harus yang mengurangi lemak dan meningkatkan massa otot. Ya, kalau misalnya kita cuman turun berat badan doang, nggak tahu juga apa yang hilang, teman-teman. Bisa jadi ototnya yang hilang, atau airnya hilang, atau bahkan keberatan tulang kita yang hilang. Oh, ya, kayak gitu, teman-teman. Ya, nah, oke, jadi ceritanya obesitas itu udah satu hal yang kita perbaiki ya, yang kita perbaiki. Jadi kan karena obesitas itu kan juga pengaruh ke sistem imun. Ya, jadi kalau misalnya nih, oke lah kita udah menggunakan program dan juga ceritanya lemak kita udah berkurang ya, kita udah ideal lah, intinya sudah optimal. Nah, tapi bagaimana kita tahu nih kalau misalkan kita itu punya sistem imun yang sehat, ya? Nah, jadi bagaimana nih caranya kita meningkatkan sistem imun? Oke, yang pertama kita harus hindari merokok. Itu teman-teman itu fakta, ya, itu fakta. Bahwa sebenarnya tadi ya zat racun dari asap rokok itu dianggap oleh badan kita itu sebagai sel-sel asing, ya sel-sel asing, dan ternyata faktanya lagi adalah si zat-zat racun dari rokok itu ternyata dia itu tertinggal di paru-paru kita, dan COVID-19 itu juga menyerang paru-paru kita, ya. Nah, jadi bayangin ya kalau misalnya kita merokok dan juga kita terkena COVID-19 itu lebih beresiko banget, ya, lebih beresiko banget. Oke, untuk kita lebih mengalami sesak napas dan juga masuk rumah sakit, bahkan bisa beresiko untuk meninggal. Ya, jadi makanya bagi orang yang lagi ada di sini nih ya, bagi teman-teman yang hadir di Zoom kali ini ya, cobalah ya stop rokok, benar, bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Oke? Nah, udah gitu yang kedua, bagaimana untuk meningkatkan sistem imun?
Wah, meeting sambil ngemil lagi, kacau juga ya, jangan begitu. Meeting meeting kantor sambil ngemil, iya makanya ya, itu bisa meningkatkan lemak tubuh, oke. Nah, terus cara meningkatkan imun tubuh itu yang kedua adalah pola makan yang seimbang, ya. Pola makan yang seimbang itu adalah pola makan TR90 banget deh, ya. Kita di sini bukannya menghindari yang namanya karbo, enggak, kita tetap makan karbo, ya. Kita tetap harus makan protein, ya sayur, buah, ya lemak sedikit. Ya lemak itu bukannya harus dihindari ya benar totally zero oil enggak. Ya lemak sedikit. Ya karena lemak itu kayak misalnya nih ya teman-teman ya, vitamin D ya, vitamin D itu ternyata dia itu larutnya di dalam lemak loh, ya. Jadi teman-teman perlu tahu nih ya kalau misalnya oke lah, ya teman-teman minum nih vitamin D 5.000 IU, 10.000 IU, 1.000 IU, berapa IU, tapi nggak ada fatnya, ya sama aja bohong, dia tidak akan larut. Ya, that's why makanya kalau kalau kita lihat nih ya teman-teman di suplemen New Skin ya, terutama Agelock Duo yang Lifespan, itu kan dia ada vitamin D-nya tuh. Dan dia juga ada licap-nya loh. Licap itu dia ada omega 3-nya. Nah, jadi makanya kenapa? Karena vitamin D itu larutnya di dalam lemak. Nah, kalau bagi kita nih yang minum Life Pack, ya Life Pack itu kan juga ada vitamin D-nya. Nah, makanya kita minum Merin Omega. Ya, karena vitamin A, D, E, K itu larutnya itu di dalam lemak. Oke, itu sekelas info. Oke. Nah, jadi pola makan seimbang ya, itu pola makan TR90 ya, dan juga kita itu juga nih teman-teman ya, harus ngelihat yang namanya nutrisi ya, nutrisi mikro dan makro ya, vitamin dan mineral. Udah gitu juga kita lebih memilih makanan-makanan yang mengandung antioksidan tinggi. Ya, apa sih itu? Ya itu. Jadi kalau kita makan sayur-sayuran ya, atau buah-buahan itu pilih yang warnanya kereng-kereng. Ya, kayak misalnya wortel, ya kayak tomat, ya kayak misalnya apalagi buah bit, yaitu antioksidannya tinggi-tinggi. Blueberry, strawberry, ya kayak gitu-gituan. Itu nutrisinya tinggi, antioksidannya tinggi. Ya. Oke. Nah, habis itu olahraga yang teratur. Ya, itu bisa meningkatkan imun tubuh. Ya. Nah, tapi ya kontradiktifnya karena kita lagi PPKM ya, banyak dong orang yang bilang, "Aduh, aku di rumah aja nih, nggak bisa, sibuk lalalalala." Sebenarnya itu penting banget loh, ya. Biarpun kita di rumah aja, tapi kalau sistem imun kita lemah, ya itulah jadinya. Nanti makanan dari luar kita beli, ternyata ada nempel virus kita kena, gitu ya. Jadi makanya mesti olahraga teratur dan kena matahari. Gitu loh, ya. Jadi selain olahraga teratur juga kena matahari. Ya 1 hari 30 menit aja deh, ya nggak usah lama-lama, ya. Karena ternyata olahraga ini juga bisa melancarkan peredaran darah, ya, dan juga, bagus untuk otak, ya, bagus untuk jantung. Nah, gitu teman-teman. Oke, terus cara meningkatkan imun tubuh ternyata harus memiliki berat badan yang ideal. Ya, berat badan ideal itu balik lagi bukan cuman beratnya doang yang dipicu ya, dipacu, tapi juga harus komposisi lemak dan ototnya itu juga seimbang. Karena orang skinny fat ya, berat badan terlihat ideal, tapi ternyata lemaknya banyak. Ya, dan lemak itu balik lagi, lemak itu adalah dianggap musuh oleh lemak yang berlebih ya. Sel lemak yang berlebih itu dianggap musuh oleh badan kita sendiri. Ya. Nah, jadi berat badan ideal itu ya solusinya TR90 tadi. Oke, nah hindari alkohol. Ya maksudnya apa? Ya jangan sampai nih ya kita oke lah di rumah aja kita minum alkohol sampai mabuk. Enggak. Sebenarnya alkohol itu bermanfaat kesehatan kalau misalnya kita minumnya itu cukup ya sedikit aja nggak usah banyak-banyak kayak misalnya satu sloki aja malam ya. Oke, tapi saya memang bukan yang peminum alkohol sih ya. Oke. Nah, udah gitu juga tidur cukup. Jadi tidur cukup ini ternyata ya, kan mungkin orang nih ya sekarang ya, mungkin banyak yang stres, khawatir gitu ya. Jadi akhirannya tidurnya nggak bisa, insomnia. Nah, tadi kan di awal saya juga bilang ya, bahwa ternyata insomnia itu ya benar alkohol tuh haram, mantap. Ya, jangan berlebihan lah. Saya bukannya bilang apa ya, tapi jangan berlebihan. Karena memang ternyata alkohol itu bermanfaat untuk kesehatan kok ya, kalau nggak banyak. Oke, nah tidur cukup itu mungkin karena kita sekarang lagi stres, ya banyak yang stres, akhirnya
susah tidur ya. Tapi ternyata susah tidur itu adalah tanda kalau imun kita itu rendah ya. Nah, jadi makanya tidur itu harus cukup ya 7 sampai 8 jam. Oke, karena ternyata tidur itu bagus untuk otak kita. Ya, jadi kalau misalnya nih ya kita nggak kepengen ya demensia di hari tua kita ya, tidur cukup. Oke, udah gitu tidur yang cukup itu juga sangat berfaedah ya untuk detoksifikasi tubuh. Ya, kalau misalnya kita lihat secara tradisional Chinese medicine ya, kan kayak misalnya nih teman-teman, kenapa sih kita harus tidur jam 11? Ya, karena ternyata itu lagi proses detox liver. Ya, terus ya kayak gitu ya teman-teman ya. Ternyata banyak banget tuh apa namanya? eh, manfaat dari tidur yang cukup. Ya, jadi kalau misalnya dulu dibilang ya, "Oh, begadang bikin kurus." Ternyata enggak. Ya, justru kalau kita tidur itu nggak cukup ya, nanti hormon kita nggak balance, akhirnya kita tuh jadi saya sih berasa ya kalau saya tidur kurang itu, pagi-paginya bangun mood saya nggak bagus, udah gitu jadinya tuh craving terus, kepengen makan yang manis-manis ya, kayak gitu. Oke, nah terus meningkatkan imun tubuh dengan cara juga kebersihan pribadi, ya kebersihan pribadi. Ya zaman dulu kan dibilang ya, misalnya kalau kita nih sebelum makan harus cuci tangan karena apa? Karena banyak kuman-kuman nih di kuku kita, ya virus di kuku kita, bakteri di kuku kita, yang akhirnya ntar pas kita makan, kita jadi kena tifus lah atau mungkin diare lah ya kayak gitu-gitu. Ya jadi kebersihan pribadi juga harus dijaga, ya. Nah, meningkatkan imun tubuh itu juga dengan suplementasi. Ya, suplementasi. Ya, jadi dengan cara meningkatkan mengkonsumsi suplemen-suplemen yang tepat itu bisa meningkatkan imun tubuh. Terutama apa, teman-teman? Ya, terutama suplemen-suplemen yang bisa meningkatkan antioksidan. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita bisa lihat nih ya, eh, rokok aja masih ya buat stimulus otak. Tapi ternyata ya, Pandu, untuk stimulus otak itu lebih baik kamu olahraga. Ya, lebih baik kamu olahraga karena peredaran darah lancar, akhirnya otak itu pasti terstimulus dengan baik. Ya bukan dengan rokok. Oke? Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa tahu nih sistem imun kita udah sehat? Ya, itu ya banyak penelitian itu mengatakan bahwa nutrisi antioksidan itu bisa meningkatkan imunitas. Ya, nutrisi antioksidan itu bisa meningkatkan imunitas. Jadi, sebenarnya kita bisa melihat bahwa imunitas kita itu sudah optimal, sudah sehat atau belum, itu dengan cara dengan cara mengukur antioksidan kita. Dan bersyukur banget ya di New Skin itu kita punya yang namanya biophotonic scanner karena ini bisa mengukur ya level antioksidan kita. Oke, jadi kalau misalkan nih teman-teman ya, di biru ya level kita itu level kita itu sudah biru dan bahkan silver, ya itu artinya imun tubuh kita itu sehat banget, kuat banget. Ya, itu ibaratnya ya kalau kayak paku itu dia sangat belum berkarat ya. Tapi kalau misalnya level antioksidan kita rendah di merah, di oranye, ya di kuning, ya itu artinya kayak paku itu ya, itu sudah karat. Ya, sistem imun kita itu sangat tidak sehat ya. Apalagi kalau yang di merah ya itu sangat tidak sehat sekali. Ya, jadi makanya teman-teman kalau misalkan ada ya teman kita yang punya biophotonic scanner atau bahkan kita sendiri punya biophotonic scanner, teman-teman mesti cek ya udah di berapa levelnya karena itu sangat sangat berpengaruh sekali ya terhadap sistem imun kita. Dan teman-teman perlu tahu ya sebenarnya apa sih sebenarnya hubungan antara antioksidan dan juga sistem imun ya. Saya pernah ngecek loh, ya bukannya saya jual suplemen, ya. Tapi memang orang-orang yang punya level antioksidan yang di biru dan di silver, saya tanya waktu itu ya. Jadi ceritanya nih, saya ketemu orang baru ya waktu itu. Terus saya cek, dan ternyata dia di biru gitu. Terus saya tanya dong, emangnya kamu minum suplemen apa? Ya ceritanya dia belum minum suplemen New Skin lah, gitu. Nah, tapi ternyata pada saat saya interview dia, pertama dia tuh langsing, ya. Udah gitu yang kedua, dia itu juga hidupnya itu dia bisa memanage stres dia dengan baik. Terus dia juga rajin olahraga, ya.
Udah gitu juga dia tuh ceritanya dia tuh makannya salad lah waktu itu ceritanya. Dia bilang, "Iya saya pagi makannya sayur, ya terus yang warna-warni lah," gitu waktu itu. Terus juga makan itu juga nggak berlebihan. Ya udah gitu tidurnya cukup. Nah, udah gitu dia selalu melakukan yang namanya relaksasi ya, meditasi waktu itu. Oh, dah. Jadi ibaratnya teman-teman ya, dia itu belum minum suplemen New Skin aja, dia sudah di biru. Dan ternyata karena dia punya habit-habit dan pola hidup yang baik. Gitu. Ya, jadi ini benar-benar sangat berbanding lurus ya dengan pola hidup kita yang tadi nih, yang bagaimana caranya meningkatkan sistem imun. Nah, sedangkan waktu itu saya juga pernah ngecek ya, orang merokok, ya biarpun dia sudah minum suplemen, tetap aja nggak bisa di biru, tetap mentok-mentok di kuning, gitu ya. Jadi makanya kenapa? Karena ya itu, ya racun-racun dari rokok itu benar-benar lebih gede ya. Ibaratnya tuh kayak kita tuh kena demo ya, tamengnya cuma satu, tapi yang demo 1.000 orang. Nah, kayak gitulah intinya ya. Nah, jadi kita kepengen ada sharer ya. Jadi langsung aja kita sambut ya sharer kita ini ya, yang dengan ternyata lemaknya hilang, itu sistem imun meningkat. Oke? Tanpa panjang lebar, Fandi silahkan. Thank you Cinope. Selamat pagi teman-teman semua. Saya mau cek dulu suara saya kedengeran nggak teman-teman? Mantap. Oke, thank you ya. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Fandi, usia saya 30 tahun. Background saya saat ini saya pegawai di salah satu perusahaan BUMN. Nah, sedikit cerita nih teman-teman ya. Awal mula saya kenal sama TR90 itu karena saya ada penyakit, yaitu penyakit yang disebabkan karena lemak. Jadi dulu tuh saya gemuk teman-teman. Jadi hasil diagnosa dokter pada saat itu tuh saya ada penyumbatan lemak di usus setebal 8 mm, di mana kapasitas usus saya itu 12 mm. Jadi pada saat itu dokter jelasin kalau misalkan kurang lebih 1 bulan dari saya periksa itu nggak diperbaikin gitu kan, saya harus operasi pengangkatan gitu kan. Nah, saat itu dokter jelasin solusinya, solusi satu-satunya itu untuk nggak dioperasi itu adalah dengan diet dan mengatur pola makan gitu kan, karena sumbernya kan emang lemak gitu ya. Jadi dianjurkan untuk diet, di mana pada saat itu juga karena pola makan saya yang nggak baik, nggak bagus gitu ya. Jadi sangat sulit lah buat saya untuk diet. Singkat cerita, saya dikenalin sama teman saya dengan program TR90 gitu kan. Jadi akhirnya saya mulailah pada saat itu saya dicek itu hasil timbangan saya 91 kilogram dengan body fat 33%, visceral fat 16,5%, dan muscle-nya yang kurang lebih 26% ya. Jadi nggak heran pada saat itu saya ada penyakit di penyumbatan di usus gitu kan, karena visceral fat saya juga yang sangat tinggi pada waktu itu ya gitu kan. Jadi akhirnya saya mulai program gitu kan. Satu bulan berjalan itu saya kembali ke dokter gitu kan, saya untuk check up lagi gitu kan. Karena hasil pemeriksaan 1 bulan itu kondisi penyumbatan saya udah mulai berkurang gitu. Jadi hasilnya oke lah kata dokter, oke bagus nih programnya, terusin lagi aja gitu kan. Nanti 1 bulan kemudian balik lagi aja gitu kan. Nah di 1 bulan kemudian di bulan kedua saya kembali lagi untuk periksa lagi kan. Dan hasilnya luar biasa ya teman-teman ya, belum 90 hari program selesai itu hasilnya penyumbatan usus saya itu setelah dicek gitu ya, waktu itu pakai dengan CT scan, hasilnya itu udah bersih teman-teman. Jadi penyumbatan yang 8 mm itu yang ada di usus saya itu sama sekali sudah bersih gitu kan, sudah nggak ada gitu. Jadi dokter juga kaget waktu itu, wah kamu pakai program apa gitu kan, kok bisa cepet kayak gini hasilnya bagus gitu kan. Ya udah programnya udah bisa selesai gitu kan. Cuman ya
saya lanjutin sampai 90 hari lah ya, 90 hari itu akhirnya, ya itu, transformasi saya jadi 90 hari itu saya kurang lebih berat badan saya, turun 21 kilogram, ya hampir 22 gitu kan. Lemak tubuhnya turun 13 kilogram, visceral fat-nya kurang lebih 7 kilogram gitu kan. Dan massa otot saya juga, tinggi gitu ya, apa namanya, massa otot saya juga, naik gitu kan. Nah, tapi di samping itu teman-teman ternyata, dengan program TR90 ini saya banyak merasakan, perubahan yang luar biasa ya di tubuh saya di samping dengan penyakit saya tadi, sudah sembuh gitu kan, terus transformasi tubuh saya juga terlihat lebih lebih baik lah ya, lebih enak dilihat dibanding saya sebelumnya gitu kan. Jadi selain itu juga, seperti yang Cinope tadi ceritain gitu kan bahwa, dengan kondisi tubuh yang tinggi lemak itu, apa namanya, imun kita tuh nggak baik, benar gitu. Saya juga baru tahu, oh tadi diceritain, eee, insomnia itu karena kondisi imun lagi nggak baik. Jadi sebelum saya pakai TR90 itu pada saat saya gemuk tuh saya hampir tiap hari insomnia, teman-teman. Jadi cukup akut juga gitu insomnia dan flu gitu kan. Dulu sebelum program itu saya hampir tiap bulan, rata-rata ya kurang lebih hampir tiap bulan itu saya pasti ada flu, demam, itu rut ra apa, sering banget terjadi gitu kan. Nah, setelah saya bertransformasi dengan TR90 gitu kan, penyakit-penyakit rutin itu, yang biasa saya alamin nggak pernah, berasa lagi sampai alhamdulillah sekarang, udah berapa bulan ya, saya program itu selesai di Desember gitu kan, sampai bulan ini, jarang banget saya ngerasain sakit ya, kalau dihitung-hitung ya masih ada sekali mungkin ya, kurang lebih gitu kan, tapi jauh banget berubah dibanding saya yang dulu gitu kan. Terus juga insomnia saya semenjak bertransformasi, saya udah bisa tidur lebih nyaman gitu, jadi udah nggak pernah insomnia lagi gitu kan. Apa ya, lagi, apa namanya, jadi banyak banget manfaat gitu kan, saya nggak pernah sakit, saya, apa namanya, lebih seger gitu kan, badan saya nggak lebih nyaman lah akhirnya karena mungkin ya, eee, proporsi lemaknya itu sudah normal ya gitu kan, jauh jauh berubah dibanding sebelumnya gitu kan. Nah, selain itu juga, tadi kan disinggung tentang antioksidan teman-teman, jadi sebelum program itu saya juga sempat dicek antioksidan ya dengan S3 scanner gitu kan, hasilnya tuh di bawah 10.000 gitu kan. Jadi imun saya waktu itu tuh jelek gitu kan. Setelah selesai program hasilnya, saya dicek itu, ya walaupun pada saat itu belum sampai 50.000 ya atau di, biru ya teman-teman, tapi setelah selesai program itu, hasil S3 scanner saya itu ada di 34.000. Jadi, antioksidan saya membaiklah dibanding pada saat saya sebelum program gitu kan. Nah, lanjut juga saya ada sedikit cerita nih teman-teman terkait dengan, imun ya. Imun dan kondisi saat ini kan di mana, imun itu menjadi sangat amat penting dengan kondisi saat ini gitu ya. Jadi, teman-teman beberapa minggu lalu itu saya dinyatakan positif COVID teman-teman, dengan city value pada saat itu, 11 ya, 11 city value-nya 11. Nah, bisa dibayangkan teman-teman jika saya masih kondisinya obesitas gitu kan, saya terkena COVID gitu kan, bakal seperti apa gitu kan jadinya, di mana banyak banget ya dengan usia yang muda pun, rekan-rekan saya gitu, teman-teman saya, terkena COVID itu kondisinya, apa namanya, berat gitu kan. Tapi karena, kondisi lemak saya dan imun saya sudah bagus, sudah baik gitu kan. Jadi, saya kemarin, positif COVID dengan CT sebesar itu, saya nggak merasakan gejala apapun teman-teman, sampai saya dinyatakan, negatif itu kurang dari 10 hari ya kalau dihitung-hitung. Jadi,
penting banget teman-teman, imun tubuh kita itu harus dijaga ya di kondisi saat ini gitu kan. Kalau nggak, apa namanya, kalau imun kita nggak baik gitu kan, kita bisa terkena Covid, itu, apa ya, nggak, imun kita yang bisa menolong kita gitu kan. Jadi, apa, kemarin juga saya pas terkonfirmasi positif itu saya cek dan, ke dokter gitu kan, dan cerita ke teman-teman bahwa banyak yang kaget gitu kan dengan kondisi CT 11 itu, saya nggak merasakan gejala apa-apa ya, mungkin berkat imun saya yang udah bagus itu teman-teman. Nah, jadi emang, karena imun juga, apa namanya, faktornya adalah obesitas gitu kan. Jadi, penting banget buat teman-teman, atau, teman-teman semua yang masih, apa namanya, obesitasnya masih masih tergolong obesitas itu untuk, memperbaiki pola hidup atau ya kalau saran saya sih mungkin dengan TR90 lah, bisa membantu gitu kan dengan itu. Jadi, mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman sharing dari saya, semoga membantu, terima kasih. Oke, thank you Fandi ya buat sharingnya ya. Beneran loh, ini kalau misalnya ngelihat ya foto before-nya itu beneran saya pikir om-om loh. Saya pikir kamu tuh lebih tua dibandingkan saya kalau saya lihat foto before lah. Cuma kalau misalnya sekarang setelah afternya, ya ampun, kayak anak mahasiswa ya. Oke. Nah, jadi bener banget ya kalau misalkan sebenarnya kalau misalnya kita itu punya sistem imun yang kuat, ya, punya sistem imun yang kuat itu kan ibaratnya kayak tameng kita kuat, ya, kita bisa menghindari musuh dari luar. Ya, tapi kalaupun ya kalaupun misalnya ternyata musuh itu berhasil nerobos kita, itu seenggak-enggaknya kita itu nggak akan drop, ya, cepat pulih. Ya, teman-teman lihat deh, ada orang nih kena flu ya, misalnya kena flu, itu tuh ya, aduh yang sampai flu berat banget. Tapi ada yang cuman, oh ya aku udah kena flu nih, udah gejala-gejala mau kena flu, terus tidur aja, habis itu besok sembuh. Nah itu karena sistem imunnya udah sehat. Ya kalau misalnya yang sampai flu berat kayak gitu-gitu, itu artinya ya itu sistem imunnya mesti ditingkatkan. Ya, nah jadi makanya thank you banget ya buat Fandi ya. Dan ternyata itu ya, jadi memang apa kalau dibilang ya bukannya berarti kita itu nggak bisa kena COVID ya. Kalaupun kita kena COVID, jadinya yang tanpa gejala atau yang gejalanya ringan banget ya. Oke? Nah, gitu. Bersyukur udah bertransformasi ya, jadi udah punya tameng imun tubuh. Nah, ya. Nah, jadi kalau orang-orang nanya nih, sebenarnya profesi kita itu apa sih? Ya intinya pada saat nanti kita reuni, kita itu jadi orang yang di tengah. Ya, karena kita itu memiliki teknologi yang namanya age lock, yaitu kunci usia kita. Ya, sehingga kita itu menjadi lebih muda. Ya, muda itu bukan cuman muda secara usia, ya, tapi muda dari segi onderdil, dari segi metabolisme, dari segi sel-sel kita, ya usia badan itu semuanya muda. Nah, sebenarnya teman-teman ya, saya ingin nih kita tuh di sini ya, yang hadir hari ini, cobalah kita tuh punya misi ya, punya misi bahwa sebenarnya kalau kita nih ya dengan TR90 kita bisa membantu orang-orang itu untuk terhindar dari obesitas. Menurut teman-teman, kita itu sebenarnya sudah membantu loh pemerintah dalam dalam rangka ya mengurangi pandemi ini loh. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih teman kita yang obesitas ya atau keluarga kita yang obesitas, kita jangan malu-malu, kita sharing aja tentang TR90 ini dan juga tentang bahaya obesitas ya. Bahaya obesitas apa dalam COVID-19 ya, dan kita di sini ada solusinya yaitu TR90 gitu. Ya, TR90 itu bukan cuma menghilangkan lemak aja tapi juga meningkatkan imun tubuh. Oke? Ya, jadi mari sama-sama ya teman-teman kita bantu pemerintah negara ini untuk bisa menyelesaikan pandemi ini. Seenggaknya ya teman-teman kalau orang-orang itu ya bisa langsing-langsing ya, bisa sehat-sehat, ya otomatis pasti rumah sakit nggak akan penuh. Ya kita misalnya kalau kena pun cukup isoman aja di rumah.
ya itu kan sangat membantu loh, membantu ke semuanya. Ya, jadi coba kita ambil misi ini. Oke? Thank you semuanya, saya kembalikan lagi ke Marcelina.